Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai circulatory system. Apa itu circulatory system? Circulatory system ini dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan sistem peredaran darah, gitu ya. Nah, seperti biasa ada beberapa keyword di sana. Bisa kita artikan dulu ke dalam bahasa Indonesia supaya nanti bisa lebih mengerti lagi ya, bisa lebih paham lagi. Tisu di sini jaringan, jaringan-jaringan tubuh maksudnya ya. Organ, kemudian sistem, circulatory system, arteri, pembuluh arteri, kemudian kapilari, pembuluh kapiler, vein, pembuluh balik atau pembuluh vena. Kemudian heart itu adalah jantung, ya. Tuh. Lanjut. Kita the smallest part of your body that is alive is a cell. Cells are the basic unit of all living things. The tiniest organisms are made of only single cell. Ya. Kemudian di sini tadi tissue itu apa? Tissue is a group of the same kind of cell, that work together to do the same job. Ini jaringan itu adalah dibentuk dari beberapa sel-sel yang ada. Lanjut lagi, tissue join with other types of tissues to form organ. Ya, jadi ketika sel banyak sama jenisnya itu membentuk tisu jaringan tisu. Nah, kemudian tisu juga membentuk sebuah organ. Itu ya. Jadi organ ini adalah bagian yang sangat besar kita bilang. Oke. Lanjut lagi. An organ is a group of different tissues that join together into one structure. Nah, kemudian organ that work together are called an organ system. Organ yang bekerja secara bersama-sama dalam satu kesatuan itu disebut organ system. Nah, apa itu sistem? Sistem sendiri is a set of things that work together as a whole. Jadi sistem itu adalah kumpulan berbagai organ yang bekerja secara bersama. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Nanti kita silakan untuk diisi. Kemudian ada yang dinamakan dengan circulatory system. Apa itu circulatory system? The circulatory system moves blood through the body. Ya. Jadi sistem peredaran darah itu membawa darah ke seluruh tubuh. Apa saja bagian-bagiannya dari circulatory system ini? Bagiannya ada heart, ya. Kemudian blood and blood vessel, jantung, darah, dan pembuluh darah. Ya. Blood vessels are like highway. Blood vessel are like highway for blood cell. Jadi pembuluh darah ini seperti jalan tol, ya, jalur gitu, jalur di mana sel-sel darah ini berjalan ke seluruh tubuh kita. The three kinds of blood vessel are arteries, capillaries, and veins. Ada 3 jenis di sini. Ada 3 jenis blood vessel atau pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh arteri, yang kedua kapilari, yang ketiga adalah pembuluh vena. Ya. Most arteries carry blood with lots of oxygen. Ya, pembuluh arteri itu membawa darah dengan banyak oksigen. Ya. Di sini jelaskan, arteries are blood vessel that carry blood away from the heart to the other parts of the body. Jadi pembuluh arteri ini membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya,
Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan capillary atau pembuluh kapiler. A capillary is the smallest kind of blood vessel. Ya, pembuluh kapiler ini pembuluh yang paling kecil dari pembuluh darah, dari 3 jenis pembuluh darah ini. Nah, capillary walls are only one cell. Jadi dinding-dinding pembuluh kapiler ini hanya satu sel, tebalnya seperti satu sel gitu ya. Nah, oxygen and nutrient move from the blood in your capillary through the thin walls to your body cell. Nah, oksigen dan nutrisi ini bergerak dari darah ke pembuluh kapiler through the thin walls your body cell sampai ke masuk ke sel-sel tubuh kita. Sedangkan carbon dioxide and other waste move from cell to the blood in capillary. Karbon dioksida dan bagian-bagian lain yang tidak dibutuhkan untuk tubuh kita itu juga bergerak dari sel menuju pembuluh kapiler ini. Nah, capillary join together to form your smallest veins. Nah, pembuluh kapiler ini join together membentuk smallest vein. Veins are blood vessels that transport blood toward the heart. Jadi veins ini adalah blood vessel atau pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Ya, membawa darah kembali ke jantung. Tiny veins join many times to form larger veins. Unlike arteries and capillaries, veins have valves. Valves are flaps that act like doors to keep blood moving in only one direction. Nah, itu ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagai arteri, pembuluh arteri. Ini pembuluh balik yang paling kecil, yang tebalnya hanya satu sel, itu disebut pembuluh kapiler. Ya, di dalam pembuluh kapiler ini vein have thinner walls than artery but thicker walls than capillaries. Some capillaries are so narrow that red blood cell must flow through them single file. Jadi saking kecilnya ini sel-sel darah, sel darah kita itu hanya bisa baris seperti ini, beraturan gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi, ada blood flow through the heart ya. The heart is a muscular organ that pumps blood throughout your body. Jantung ini adalah organ atau otot ya yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, your heart is divided into right and left side. Jantung kita ini terbagi menjadi bagian kanan dan kiri. Each side of the heart has two chambers, memiliki dua bilik, and works as separate pump to send blood along the different parts. Ini disebut dengan sistem peredaran darah. Seperti ini gambarnya. Nah, blood enter the heart in the right atrium. Next, it flow to the right ventricle. Nah, pertama di sini berarti blood enters the heart in the right atrium. Right atrium. Ini yang pertama sini. Ya. Kemudian next it flows to the right ventricle. Kemudian turun ya, to the right ventricle. Ini satu, ini dua. Ya. Kemudian the right ventricle pumps blood to the lungs. In the lungs, the blood get oxygen and get rid of carbon dioxide. Ya,
dari right ventricle ini darah dipompa menuju ke paru-paru. Di paru-paru darah mendapatkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Then blood return from the lungs and flows into the left atrium. Nah, setelah itu dia flows into the left atrium. Left atrium. Lanjut. Finally, blood flow the left ventricle. The left ventricle pump the oxygen-rich blood through arteries to the entire of body. Ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Ini untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia ini disebut sebagai peredaran darah ya, sistem peredaran darah. Circulatory system ini adalah sistem peredaran darah. Seperti itu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugasnya silakan kerjakan bagian ini. 1 ya, 1, 2, 3 ya, silakan kerjakan bagian ini 3 nomor nih ya. Kemudian ini halaman 29 ya. Kemudian mana lagi ya, ini dan bagian yang ini ya, silakan dikerjakan tugasnya. Kalau sudah, silakan kamu kirimkan ke email kubisaeducation@gmail.com ya, kubisaeducation@gmail.com. Mister tunggu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.